90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang, Magelang. Dari 90.1 Fas FM Family Radio hadir untuk Anda, rumahku. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang, Magelang. Dari 90.1 Fas FM Family Radio hadir untuk Anda, rumahku, surgaku. Surgaku, rumahku, surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di suasana malam yang cukup akrab untuk kita bisa kembali menghadiri kita ngobrol dengan Anda. Karena di malam ini kita bisa menyapa Anda secara langsung kembali di Baiti Janati, rumahku, surgaku. Saatnya kita bisa terabul ilmi, ngaji bareng bersama Gus Yusuf ya, sampai kelar pukul 21 malam. Edisi malam ini keluarga Fas, Selasa 5 Januari 2021. Ini adalah edisi pertama kami ya di tahun 2021. Semoga ini adalah awal yang baik untuk bisa terus menemani keluarga Fas dengan program kesayangan Anda ini. Oke, saya Dimas Saputra dan Anda keluarga Fas yang malam ini sedang mendengarkan di 90.1 Fas FM, Anda pun bisa mendengarkan melalui live streaming kami, atau Anda juga bisa menyimaknya di siaran langsung kami. Tentu Anda bisa akses di Gus Yusuf channel melalui YouTube ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe untuk Anda di tahun ini belum ya. Di malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas juga keluarga Fas. Alhamdulillah di awal tahun 2021 kita bisa kembali ke ruang dengar keluarga Fas. Kita bisa ketemu dalam keadaan sehat, dan semoga tahun yang akan datang ini kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Kita keluarga Fas semuanya diberikan kesehatan, kita juga diberikan kekuatan lahir batin. Tahun baru semuanya serba baru, semangatnya baru, dan juga tentu lebih baik dari yang kemarin. Amin, Allahumma amin ya. Oke keluarga Fas, di malam ini Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Anda bisa manfaatkan di layanan phone live di 0293 314 330. Kemudian untuk WhatsApp, Anda bisa kirimkan beberapa pertanyaannya di 0815 7870 9640-nya. Ya, Gus Yusuf dan keluarga Fas, tentu kalau kita berbicara tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan sesuatu hal yang mungkin masyarakat setahun kemarin sudah melewatinya dengan lancar, meskipun dengan banyak godaan ini guys ya. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan terus guys. Ada beberapa orang mengatakan kaleidoskop 2020 banyak sekali, dari perihal ekonomi dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah perihal pendidikan ini guys. Nah, di 2020 kemarin untuk ujian sudah tidak dilaksanakan, kemudian pembelajaran jarak jauh juga sudah diterapkan, apalagi di suasana new normal atau era kenormalan baru ini guys. Yang rencananya di 2021 ini juga akan dilakukan pembelajaran tatap muka, tetapi karena melihat kondisi yang belum stabil atau belum memungkinkan, akhirnya masih tetap dibatalkan alias masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana menyikapi hal ini menurut Gus Yusuf? Ya, sebetulnya memang harapan masyarakat di awal 2021 ini sekolah bisa tatap muka. Tapi karena kondisi justru di awal tahun ini kelihatannya ini kurvanya semakin meningkat di beberapa daerah, bahkan hari ini masih zona merah. Maka ya keputusan dari pemerintah untuk menunda tatap muka
menurut saya sudah tepat. Karena apapun menurut saya kesehatan dan keselamatan anak didik juga para guru ini yang harus diutamakan. Harus diutamakan. Jadi jangan kita gegabah mengambil risiko. Meskipun ini tentu juga berat. Berat ya. Memang banyak sekali ibu-ibu terutama ini yang sudah berkeluh kesah setengah tahun ini menemani anak-anak belajar daring ini sungguh-sungguh sangat repot gitu loh. Iya. Tiap pagi harus ngerjain PR. Ini yang ngerjain malah ibu-ibunya Malah sendiri. ibunya Iya. ya. Oke. Juga ngontrol anak-anak ketika di rumah, ini kan juga satu pekerjaan yang luar biasa. Tapi sekali lagi ini memang periode sulit yang harus kita lalui bersama-sama. Iya. Jadi tidak hanya ibu-ibu lah, bapak-bapak juga, soal ekonomi juga sulit. Ya, semua hari ini sedang diuji oleh Allah. Iya. Maka menurut saya ya bismillah. Tahun 2021 mari kita bersama-sama saling menguatkan, bergandeng tangan, saling menyemangati agar tahun depan ini bisa kita lalui dengan selamat, sehat semuanya. Dan tentu juga pendidikan menurut saya harus diselamatkan juga. Ya. Begitu ya. Oke. Jadi ada kebiasaan yang memang biasa dilakukan oleh anak-anak didik, siswa-siswi yang biasanya pagi itu rajin bangun pagi subuhan, sarapan, mandi, kemudian berangkat ke sekolah. Saat ini kalau nampaknya justru ini menjadikan anak-anak susah untuk melakukan hal-hal yang tanda petik teratur dan tertib seperti yang sebelum ada pandemi ini, Gus. Iya, memang salah satunya di situ. Jadi dan tidak hanya ruang belajar, ruang bermain, ruang bersosialisasi, anak-anak ini juga hari ini juga istilahnya tidak mereka temukan. Iya. Jadi banyak seperti anak saya sendiri lah. Kenapa pengen sekolah? Karena kangen dengan teman-temannya, bisa bermain bareng-bareng. Ini menurut saya yang mahal. Oke. Jadi kalau ini diteruskan juga nggak sehat, bagi psikis anak-anak kita, karena nanti anak menjadi asosial. Cenderung anak itu menjadi individual dan hanya dekat dengan gadgetnya. Meski mungkin secara knowledge, secara pengetahuan anak-anak sekarang luar biasa. Karena juga tiap hari ngeliatin gadget, ngeliatin YouTube, ngeliatin Google, pengetahuannya mungkin luar biasa, tapi banyak hal yang hilang lah. Belum soal pendidikan akhlak, ini juga memprihatinkan. Kedisiplinan tadi, karena anak-anak ini masih perlu dibentuk, ada keteraturan yang harus diciptakan setiap hari. Nah ini sekali lagi kembali kepada orang tua masing-masing. Ya, maka kita juga bersyukur bagi orang tua yang putra-putrinya di pesantren. Amin. Yang meski berat sekali, tapi ini masih lebih beruntung karena bisa menyelamatkan pendidikan anak-anaknya. Ya, maka yang ke depan saya berharap juga sekali lagi semoga COVID ini bisa segera sirna. Amin. Situasi bisa kembali normal, bisa belajar langsung, bersosialisasi, bisa ngaji di masjid, di madrasah, dengan ya anak-anak butuh kebahagiaannya sendiri menurut saya. Begitu ya, ya. itu yang tidak didapatkan hari ini. Baik, terima kasih. Ya ada yang mengatakan, wah ini orang tuh udah mewek-mewek ini Gus ya. Apalagi anak-anaknya yang ada di Ponpes. Bagi mereka yang ada di rumah sih bisa ketemu dengan ayah ibunya, kakak, mungkin meskipun di lingkup keluarga. Tapi bagi orang tua yang anaknya, putra putrinya nyantri, ini kan, duh gimana nih udah gak ketemu orang tuanya sekian bulan ya di pondok pesantren. Bagaimana dengan hiburannya gitu Gus kira-kira? Ini pilihan yang sulit. Ketika anak ditaruh di rumah, dia akan dapat hiburan terus yang malam, tapi nggak dapat pendidikan, nggak dapat siraman rohani, gitu kan. Sementara kalau di pesantren,
Anak-anak itu siang malam akan mendapatkan pendidikan dan siraman rohani. Kalau soal hiburan sih, pesantren-pesantren hari ini juga sudah lebih istilahnya lebih care lah. Ada olahraga, ini sekarang digiatkan di pesantren-pesantren. Yang namanya main bola, yang namanya volley, yang namanya mungkin sebatas itulah. Refreshing ya? Ya, refresh. Kalau untuk ketemu hari ini memang masih sangat-sangat terbatas. Oke. Ya seperti di Tegalrejo sendiri, yang boleh dijenguk ini hanya santri baru. Itu pun dengan protokol kesehatan. Harus orang tuanya istilahnya negatif atau non reaktif. Ada rapid test. Begitu. Ketemu juga dibatasi, tidak bisa kontak langsung. Memang situasinya seperti itu. Yang lainnya juga masih harus menahan diri. Oke. Karena sekali lagi ini semua demi kesehatan, demi keselamatan anak didik kita, juga para pendidik. Ini yang harus lebih diutamakan. Jadi ngampet sebentar lah. Oke. Ngampet sebentar. Nih kalau pesantren sih nanti 2-3 bulan udah liburan. Liburan lagi. Liburan lagi. Ya. Oke, begitu. Terima kasih Gus Yusuf ya. Oke, keluarga Fas, yang jelas adalah prioritas kesehatan kita semua keluarga Fas ya. Agar kita tetap diberikan kesehatan, jangan lupa untuk terapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini ada juga yang diprioritaskan untuk tahun ini Gus, untuk penanganan COVID-19, di mana Indonesia juga sudah mendatangkan kurang lebih ada 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 yang sudah hadir di Republik Indonesia di pekan ini Gus. Nah, ada sekian juta dosis vaksin dan 700.000 diantaranya sudah dikirim ke daerah-daerah ini Gus terkait dengan vaksin. Tetapi prioritasnya untuk tenaga kesehatan dulu. Ya. Bagaimana menurut Gus? Ya tadi kita memang berharap juga kepada vaksin. Setelah vaksinnya turun dan mulai diberikan kepada masyarakat, ya, kita berharap situasinya normal. Amin. Tapi sekali lagi vaksin ini juga bukan sesuatu yang sederhana. Hari ini baru 15 juta. Karena ini vaksin ini semua orang di dunia ini Berebut ya. Jadi kan bertahap. Oke. Diperkirakan dari 200 juta lebih masyarakat di Indonesia ini, ini vaksin merata ini paling cepat dalam tempo 2 tahun. Oke. Ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun itu baru merata. Ini 15 juta hari ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, juga kepada mungkin aparat Polri dan masyarakat yang rentan, itu kan, itu mungkin 2 bulan 3 bulan awal ini. Oke. Nah nanti baru 3 bulan kemudian menyasar ke masyarakat yang lain. 6 bulan, 7 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun baru merata ya. Baru merata itu, perkiraannya seperti itu. Oke. Dan memang ya vaksin salah satu ikhtiar, tetapi bukan vaksin itu menyelesaikan masalah, belum menjadi jaminan. Karena apa? Karena yang kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 ini memang cerdas. Jadi setiap 2 bulan, 3 bulan itu bermutasi. Mutasi ya. Berpindah-pindah terus. Dan juga gejalanya ini kan juga semakin bermacam-macam. Iya. Ada gejala amnesia, hilang penciuman, hilang bau dan rasa, itu menjadi gejala COVID. Ini sekarang bertambah lagi, ada gejalanya muncul dengan asam lambung. Iya. Jadi yang diserang juga berubah-ubah. Berubah-ubah ya, pencernaan juga. Maka vaksin itu pun konon katanya dokter itu juga nanti per 6 bulan pasti akan diulang lagi. Oke. Jadi nanti sekarang suntik vaksin 6 bulan harus suntik lagi. Suntik lagi kita. Karena virusnya ini terus bermutasi. Ya, maka menurut saya memang kembali tadi. Iya. Bagaimana pola hidup kita bersih dan sehat itu yang vaksin sesungguhnya di situ. Begitu.
vaksin sesungguhnya adalah imunitas alamiah yang sudah diberikan oleh Allah ini, yang harus kita tingkatkan, yang harus kita jaga. Dan tentu tetap dengan protokol 3M ini tidak bisa ditawar. Saya khawatirnya justru nanti kalau setelah vaksin muncul, masyarakat justru menyepelekan. Rumangsane nek wis divaksin itu wis jaduk gitu kan. Gitu. Ya, itu bagian ikhtiar, tapi sekali lagi bahwa virus ini terus bermutasi. Terus bermutasi. Maka meskipun sudah ada vaksin, Iya. ya pola hidup sehat, bersih tetap harus dikedepankan. Protokol kesehatan tetap harus diutamakan. Itulah. Begitu ya. Ingat pesan Gus Yusuf ya. Oh, Ya. ingat pesan ibu ya. Baik 3M ini keluarga pas ya. Menggunakan masker ketika Anda bepergian. Jangan lupa untuk tetap mencuci tangan ya di air mengalir dengan menggunakan sabun. Jangan lupa untuk Anda juga menjaga jarak gitu. Oke. Dan semoga di malam ini Anda juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada sembari mendengarkan Baiti Janati Rumahku Surgaku. Dan di malam ini keluarga Fas seperti biasa kami akan membacakan surat yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati di Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Dan kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk surat Anda, semoga mewakili dari beberapa pertanyaan dan juga keluh kesah keluarga Fas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf dan redaksi Baiti Janati yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, di tahun 2021 ini kami masih diberikan kesempatan untuk Tholabul Ilmi bersama Gus Yusuf melalui program Baiti Janati. Semoga Fas FM dan Gus Yusuf Channel senantiasa menjadi media yang menyiarkan kebaikan dengan penuh kasih sayang. Gus Yusuf, saya seorang wanita Gus, di mana masa pandemi yang kian tidak kunjung berakhir ini menjadikan saya harus ekstra menjaga kesehatan, bukan hanya diri saya, tentu juga untuk keluarga. Menjaga pengeluaran dari hal yang tidak penting ya, karena semakin hari semakin banyak yang kebutuhan. Kemudian mendidik anak-anak, serta menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kenapa saya menjadi tulang punggung keluarga, Gus? Memang sih saya masih bersuami, namun suami saya sudah diberhentikan dari tempat ia bekerja. Sementara kebutuhan tidak dapat dihentikan. Saya bekerja serabutan Gus untuk saat ini, dan alhamdulillah saya juga dipercaya oleh Bapak Kepala Desa untuk menjaga dan menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Saya sangat senang sekali Gus, karena saya merasa menjadi bagian dari hal-hal positif yang pemerintah lakukan untuk masyarakatnya, yang membagikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebut saja dana sosial Gus, sehingga saya betul-betul merasakan siapa yang tepat untuk mendapatkannya dan siapa saja yang tidak seharusnya berhak mendapatkannya. Melihat saya memegang banyak uang Gus, muncul keinginan suami untuk meminjam barang sebentar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun saya menolaknya. Kemudian suami saya juga memaksa saya untuk mengambil, "Alah sudah deh, pakai saja uang itu untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Toh kita bisa memanipulasi data, kita juga tidak ada yang mengetahuinya." Kemudian berkali-kali saya juga tidak berkenan atas ajakan dari atau perintah dari suami saya. Karena saking jengkelnya, suatu saat Gus, suami saya dihajar, dipukul oleh suami saya. Dan seketika itu saya hilang rasa percaya diri saya Gus. Saya merasa sudah tidak berguna lagi. Suami saya sendiri yang selama ini saya banggakan tidak mendukung aktivitas dan niat tulus saya ini. Gus, apakah saya termasuk golongan wanita yang tidak taat terhadap suami? Apakah saya durhaka kepada suami atas sikap saya tersebut Gus, yang menyebabkan ketidakridhaan suami sehingga tidak bisa mencium bau surga? Saya khawatir akan hal itu Gus. Mohon pencerahannya dari Gus Yusuf dan doanya. Semoga malam ini saya mendapatkan solusi terbaik dari Gus Yusuf. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rini di Salaman. Terima kasih untuk Mbak Rini atas atensinya. Juga keluarga Fas tentu yang masih setia menyimak di 90.1 maupun di channel YouTube kita. Apa yang tadi disampaikan Mbak Rini
menurut saya ini adalah satu ungkapan realitas yang hari ini dihadapi oleh banyak masyarakat. Keharmonisan dalam rumah tangga itu tentu menjadi idam-idaman ya. Iya, Mas. Setiap keluarga, setiap masyarakat. Apalagi kita berharap keharmonisan ini bisa kita jaga, kebersamaan tidak hanya dunia tetapi juga kebersamaan sampai di akhirat nanti. Amin. Nah, ini merupakan perjalanan yang panjang. Ibaratnya keluarga itu sebuah kapal besar. Ini pasti akan melewati bahtera yang penuh dengan ombak, badai, rintangan. Nah, ini yang hari ini sedang dihadapi oleh kita bersama. Baik. Terutama oleh tadi Mbak Rini ya. Mbak Rini punya kapal besar yang namanya keluarga. Yang ini harus dipertahankan di tengah gempuran badai, ombak. Badai yang pertama namanya COVID. Ini tentu berdampak kepada soal ekonomi. Ekonomi menjadi ujian yang kedua. Di saat suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, hari ini jobless, tidak dapat pekerjaan. Nah, tidak hanya suami Anda, ada 7 juta masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Iya. Ya, ini perlu dipahami bareng-bareng. Ada 7 juta lebih masyarakat kita yang hari ini kehilangan pekerjaan. Ya, ini butuh kekuatan lahir batin. Iya. Maka saya sepakat bagaimana Mbak Rini dan tentu juga dengan suami pasti tidak akan tinggal diam. Ubet lah bahasanya Jawa itu. Iya. Serabutan bagaimana yang penting bisa mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Ini kuncinya. Rizki yang halal dan berkah. Ketika kita sudah memberikan amanah untuk mengawal dana bantuan COVID bagi masyarakat, wah ini menurut saya amanah yang luar biasa agung, luar biasa besar pahalanya. Iya. Karena Anda menjadi salah satu pilar penyangga masyarakat itu loh. Jadi amanah yang diterima Mbak Rini ini menurut saya amanah yang luar biasa. Nah, syukur di situ juga bisa mendapatkan ujroh, bisa mendapatkan bayaran. Tapi di luar itu saya yakin pahalanya, bayaran dari Allah jelas lebih besar. Amin. Nah, maka amanah yang sudah diberikan oleh desa, oleh pemerintah ini harus dijaga betul-betul, dijaga apapun risikonya, karena itu amanah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang sedang kesulitan. Ketika muncul godaan tadi, yang itu mungkin melalui suami, ya karena setan itu kan menggoda itu macam-macam ya. Macam-macam ini. Iya. Bisa langsung kita yang digoda. Kalau kita kuat, mungkin yang digoda suami kita. Nanti suami kuat, mungkin anak-anak kita yang merengek-rengek. Oke. Aku nek bapak nih iso nolak, tapi begitu anak yang nangis minta dibelikan ini, dibelikan itu, sementara nggak ada duit, yang ada hanya duit desa, maka banyak juga yang tergiur, alasannya untuk kebutuhan keluarga. Apapun itu tidak bisa dibenarkan. Ketika Anda mengambil 1 sen, 1 rupiah yang bukan hak Anda, itu namanya tetap korupsi, namanya tetap mencuri, dan hasilnya pun tentu haram. Dan ketika itu menjadi makanan, masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh anak-anak kita, itu menjadi racun. Anda justru meracuni anak-anak dengan makanan-makanan haram.
Itu dampaknya panjang. Panjang ya Gus ya. Man akalal haram kosa kolbuhu. Ketika anak-anak itu diberikan makanan-makanan yang haram, kosa, itu akan menjadikan hatinya itu keras, pikirannya menjadi gelap. Sulit anak-anak mendapatkan ilmu, sulit anak-anak mendapatkan nasihat. Itu kita orang tua yang meracuni gitu loh. Jangan salahkan anak-anak kita. Maka saya berharap Mbak Rini tetap bertahan. Bertahan ya. La ta'ata fil maksiyah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Hukum asal istri ini wajib taat kepada suami. Karena apa? Ya ridhollah biridha zaud. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Benar. Tapi ketika suami pada jalan yang lurus. Iya. Tapi ketika suami itu mengajak maksiat, la ta'ata fil maksiat, tidak ada ketaatan ketika itu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi Anda harus tegas sampaikan kepada suami bahwa ini bukan uang milik pribadi, ini milik masyarakat. Wah, minjam tok kok nanti kita kembalikan, kita nggak niat nyolong, nggak, cuman pinjem aja. Nah, awalnya seperti itu. Oh, gitu ya. Okay. Awalnya minjem, akhirnya molor-molor, akhirnya tambah-tambah nggak dikembalikan, ngemplang. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Seperti itu ya. Maka saya berharap Mbak Rini taatnya itu kepada suami, ya taat karena Allah, Karena Allah. bukan karena apa-apa. Ketika suami itu pada jalan yang diridhoi Allah, maka istri wajib taat. Tapi ketika suami itu mengajak maksiat, Ya. maka istri tidak boleh mengikuti maksiat. Nah, ini yang terjadi pada kasus Mbak Rini. Nah, terus gimana cara penyelesaiannya? Ya apapun, jangan kita ini istilahnya podo kakune. Oke. Sampaikan dengan cara yang baik, dan yang paling penting menurut saya tetap ada upaya-upaya batiniah. Terus bacakan Fatihah untuk suami. Setiap ba'da sholat mungkin 3-7 kali. Malam hari kita curhat kepada Allah. Ya. Sambat hari ini yang paling efektif hanya kepada Allah. Sambat kepada tetangga, podo wae aku ya mumet, gitu kan. Sambat kepada orang tua juga punya masalah sendiri. Maka mending malam hari ambil air wudhu, sholat hajat, baca istighfar, baca zikir, tasbih, dan menangislah sepuasnya. Sambat kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa ud'uni astajib lakum. Allah itu maha mendengar. Allah mboten sare. Allah akan mengabulkan apa yang menjadi doa dan permohonan hamba-hambanya. Itu harus kita yakini. Oke. Sambatke, pasrahke kepada Allah. Gusti, bojo kula kados ngaten. Kula nyuwun pitedah. Panjenengan sing njodokke kula kalian bojo kula. Panjenengan ingkang waget menyelamatkan rumah tangga kami. Panjenengan ingkang waget menunjukkan kebenaran kepada suami. Maka ketika membaca Fatihah itu, pas sampai ihdinas siratal mustaqim, itu bahasane Jawa itu dikerenteke nang jero ati. Ihdina, ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami, khususnya kepada suami, ya Allah, berikanlah petunjukmu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Nah, ketika pas baca ihdina itu nang jero ati dikerenteke tenan. Ya.
Jadi tidak hanya kita bersikap tegas secara lahiriah, tapi kita juga terus minta pertolongan kepada Allah. Karena kita nggak bisa hanya upaya secara lahir saja ya. tanpa upaya secara batin. Jadi sekali lagi, ketaatan istri kepada suami itu taat di jalan Allah. Tidak ada yang namanya taat untuk melakukan maksiat. Nah ini yang Mbak Rini harus jaga. Nah, saya juga berharap semoga ini bisa terlalui, Amin. badai ini bisa dilalui. Dan kalau memang pada titik akhir kok tidak mampu, ya kembalikan amanah itu kepada desa, kembalikan amanah itu kepada masyarakat, sampaikan ke Pak Lurah, sampaikan ke yang memberi amanah bahwa saya tidak mampu, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, daripada nanti keluarga makan barang haram, kembalikan aja, akan lebih enak. Nanti yakin Allah akan memberikan rizki yang lain. Amin. Ya Allah akan memberikan jalan keluar yang lain. Ya. Amin. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan terima kasih juga untuk Mbak Rini yang ada di Salaman atas pertanyaan Anda ya. Oke, di 314330 jangan lupa untuk Anda tambahkan kode area 0293 jika Anda akan bergabung bersama kami di sesi Fun Life by Janati untuk edisi malam ini ya. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan di 0815 7870 9640. Silakan untuk Anda bisa menyampaikannya ya. Baik, untuk keluarga Fas yang akan bergabung bersama kami di sesi Fun Live, ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum Fas FM. Salam. Ya, dengan siapa? Yo, nggih. Oke. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Daud itu dikatakan adalah sebaik-baiknya puasa. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang istilahnya warid. Warid itu sudah terlaku di zaman Rasulullah. Artinya tidak butuh istilahnya niat yang macam-macam. Puasa Daud niatnya hanya satu, lillahi ta'ala. Nawaitu somagotin lillahi ta'ala. Itu aja. Niat ingsun poso lillahi ta'ala. Itu satu. Kaifiahnya puasa Daud itu caranya gimana? Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu saja. Tidak ada aturan-aturan main yang rumit. Oke. Kalau Anda mulai puasa besok hari Selasa, ya tinggal dimulai. Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak. Begitu. Ini aturan main puasa Daud. Itu kan seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ya. Terus ketika pas hari Jumat hari lahir, kok jenengan pengen berpuasa, ini sudah beda lagi. Ini puasanya bukan karena Daudnya, tapi puasanya karena syukur hari kelahirannya. Monggo, boleh saja. Jenengan Kamis berpuasa, Jumat tambah puasa lagi, tidak apa-apa. Oke. Nanti Sabtu puasa lagi. ya. Ahad tidak puasa, Senin puasa lagi. Oke. Kok tiba-tiba nanti ketabrak puasa tarwiyah, Arafah, itu 2 hari kita puasa. Begitu. Niatnya tarwiyah dan Arafah. Nanti setelah selesai tasyrik balik lagi kepada
aturan puasa Daud. Oke. Kalau kita pengen puasa tanggal 1 Muharram, puasa. Kalau pas giliran nggak puasa, puasa nggak apa-apa. Jadi dibikin fleksibel. Amalannya, nah, puasa Daud itu memang sekali lagi sebetulnya tanpa amal itu sudah jadi, asal kita niat lillahi ta'ala. Tapi banyak para kiai-kiai yang memberikan tambahan amalan agar puasanya bisa dapat pahala tambahan. Contoh, ketika puasa Daud dibarengi dengan membaca sholawat. Setiap malam baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Panjenengan baca, monggo mau 1000 kali bagus. Kalau belajar dibaca dulu mulai dari 100 kali setiap malam, nanti setelah itu 313. Kalau sudah terbiasa 313, ayo tiap malam kita baca 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu kalau dibaca setengah jam, bahkan bisa kurang dari setengah jam, selesai. Paginya puasa. Selaman Daud baca terus sholawatnya. Itu akan mendapatkan fadilah puasa, juga akan mendapatkan fadilah bersolawat. Itu. Jadi tidak apa-apa, monggo nyenan mau puasa hari. Cuman kalau Jumat itu memang makruh kalau hanya sendirian. Gitu. Jumat itu kan dikatakan Sayyidul Ayyam. Itu hari yang sangat mulia. Dari 7 hari itu, nah, yang paling mulia kan Jumat. Maka kalau namanya orang mulia itu harus ada pendereknya. Begitu. Jadi kalau puasa Jumat, hanya Jumat saja itu makruh. Maka harus dibarengi mulai dari Kamis, Jumat, atau Jumat, Sabtu, itu boleh. Itu bagi mungkin keluarga Fas yang tidak Daud, kok kelahirannya Jumat, pengen puasa Jumat, ya tolong dibarengi dengan Kamisnya atau dengan Sabtunya. Gitu. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami ya. Berikutnya ada 314330 yang kami buka untuk Anda. Assalamualaikum Fas FM. Assalamualaikum. Halo. Oke, ini mungkin ada sedikit bingung ya untuk bisa menyampaikannya begitu. Jangan lupa jadi suka-suka untuk Anda bisa sharing bersama Gus Yusuf malam ini di sesi phone live kami. Sekali lagi di 0293 314330. Silakan untuk Anda bisa menyampaikan beberapa pertanyaan Anda. Berikut juga ada WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Wati yang ada di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf dan Mas Dimas di Baiti Janati. Oke, saya teruskan nanti Bu Wati ya. Kita akan terima di sesi phone live terlebih dahulu. Assalamualaikum Fas FM. Nggih. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat sahnya sholat adalah toharoh suci.
baik suci dari najis, suci dari hadas. Nah, yang membatalkan kesucian itu adalah kentut tadi. Kalau Anda yakin bahwa itu kentut, meski tidak ada bau, tidak ada suara, tapi yakin aku ngentut, ya batal. Maka harus berwudu dan mengulang sholat dari awal. Tapi kalau Anda ragu-ragu, ngentut porayo, ngentut porayo. Nah, kalau keraguan seperti itu, ada hukum namanya hukum asal. Al aslu bako umakana ala makana. Asalnya jenengan apa? Suci. Berarti kalau ngentut porayo berarti ora. Berarti Anda masih suci, sholatnya bisa dilanjut. Kalau itu ragu gitu loh. Nanti hitungan keraguan itu enak Dimas. Gimana guys? Sholat maghrib saya ini 3 rakaat apa 2 rakaat ya? Yang asli, yang yakin itu 2 rakaat. Kalau 3 atau 2 pasti 2. Yang yakin gitu kan? Oke. Sudah batal apa belum? Yang yakin belum batal karena aslinya berwudu. Anda sudah berwudu apa belum? Aku wis wudu apa durung ya? Berarti durung. Asli ini mau hurung kok. Begitu. Ini teori fikih, hukum asal namanya. Hukum asal. Jadi Pak, kalau Anda yakin sudah kentut berarti sudah batal. Tapi kalau Anda ragu belum batal. Ya, itu. Itu satu. Yang kedua kembali soal riba. Kalau riba itu haram, jelas ya. Nah, cuman soal bank ini bunganya termasuk riba atau tidak, ini ada hukum khilaf. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba, berarti haram. Ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, berarti boleh. Dan ada hukum tengah-tengah. Ada 3 hukum khilaf, halal, haram, itu kan. Nah, maka tinggal tergantung panjenengan. Ya. Untuk khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, maka biasanya ambil yang hati-hati. Ambil yang hati-hati. Kalau ngambil yang hati-hati berarti ya Anda mungkin bisa negosiasi ulang melalui ya bank-bank syariah. Ini yang paling aman itu. Jadi kredit perumahan mungkin bisa istilahnya dioper ya. Dari bank konvensional pindah ke bank syariah. Pindah ke BMT, pindah ke, sekarang hampir semua bank itu ada syariahnya. Ada syariahnya ya. BRI syariah ada, Mandiri syariah ada, BNI syariah juga ada. Nah, itu menurut saya akan lebih aman dan lebih berkah rizkinya. Meskipun ada ulama yang memperbolehkan pinjam di bank konvensional. Ya, menurut saya seperti itu. Ya. Begitu ya. Oke, terima kasih Pak Toto yang dari Temanggung. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Wati tadi yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dimas dan juga Gus Yusuf. Saya mau menanyakan perihal terkait dengan ketaatan istri terhadap suami, Gus. Saya menyambung tadi surat yang sudah masuk ke sahar yang sudah dibacakan, sehingga di kesempatan malam saya juga memberanikan diri untuk menyampaikannya kepada Gus Yusuf. Begini Gus, saya seorang pedagang Gus. Dagangan saya ini cukup alhamdulillah laku keras. Tetapi saya berdagang ini untuk membantu suami saya yang mempunyai toko yang cukup alhamdulillah laris manis ini Gus. Akan tetapi kesempatan yang laris sehingga saya sering melupakan waktu untuk melakukan ibadah. Sekali lagi, saya bukan melupakan ibadahnya Gus, melainkan saya hanya taat kepada suami. Ketika saya akan meninggalkan waktunya sholat, suami saya mengatakan, benar dulu dong, ini kan belum selesai, dikerjakan dulu, diselesaikan dulu gitu Gus. Sehingga saya takut untuk meninggalkannya, tetapi juga saya kehilangan waktu untuk ibadah saya, termasuk sholat tadi. Bagaimana hukumnya Gus? Terima kasih. Ya. Inilah yang harus kita pahami sejak awal. Kita ini bekerja untuk apa? Itu kan. Kita ini makan untuk apa? Hidup untuk apa? Jadi kita ini bekerja mencari rizki, setelah mendapat rizki untuk bekal kita beribadah. Makan
Tujuannya makan apa? Litaqawi, untuk mendapatkan kekuatan, dan kekuatan itu kita gunakan untuk ibadah. Nah, akan menjadi sia-sia ketika kita ini mendapatkan rizki tapi tidak digunakan untuk ibadah. Atau akan lebih sia-sia lagi ketika kita mengejar rizki meninggalkan ibadah. Nah, ini yang banyak terjadi di situ. Mari kita ingat bahwa kita mencari rizki, yang memberi rizki siapa? Allah kan? Nah, maka kalau Anda kepingin rizkinya itu berkah, lancar, lestari, ya mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain, karena Allah itu yang maha kaya dan tidak habis-habis rizkinya. Masa kita meminta kepada Allah, di satu sisi kita mendurhakai Allah, kan lucu gitu. Ngiwi-iwi jenenge. Gusti nyambut gawe nyuwun rezeki tapi ya karo ninggal ke sholat, maksiat. Ini kan mungkin dikasih sama Allah saat itu, tapi itu bukan nikmat, tapi justru malah nikmah, kecelakaan. Mungkin dikasih sama Allah, tapi itu justru bukan, tapi malah istilahnya apa ya, pengelulu. Istidraj kalau bahasa kita. Jadi dikasih sama Allah, nyo tak kei, lali sholati tambahi meneh, lali meneh tambahi meneh, terus. Seperti kita punya anak kecil ya. Anak-anak itu ini musim hujan, dibilangi le ojo udan-udanan gitu. Angel nerabas bapak isan wis kono sing adoh sisan kasih sampo samarme bali ben masuk angin. Nah, itu kan itu bukan izin, tetapi itu namanya istidraj, dilulu ya. Gitu loh. Kono ben kapok sakarepe gitu. Kadang kita ini nggak bisa membedakan ini nikmat apa istidraj gitu loh. Iya guys. Kita ini diberi rizki, ini beneran nikmat atau kita sedang diuji oleh Allah. Nah, maka menurut saya kembali ke awal tadi, la ta'ata fil maksiat. Tidak ada ketaatan kepada suami ketika kita diajak maksiat. Tidak ada ketaatan li makhlukin, taat kepada makhluk. Makhluk itu bisa berarti taat pada suami, taat pada pimpinan, taat pada raja, taat pada pemerintah, li maksiat. Ketika itu untuk bermaksiat. Atiullah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum kan? Ya. Nah, ulil amri itu kita wajib taat kepada pemerintah selagi pemerintah tidak mengajak kita maksiat itu. Suami juga begitu, wajib istri taat pada suami asal tidak maksiat. Anak taat kepada orang tua wajib. Ning nek wong tuane ngejak ninggal sholat, ya tidak boleh diikuti. Nah, ini kuncinya di situ. Tidak ada ketaatan ketika kita maksiat. Maka tinggalkan ketika saat kita sholat, itu ujian lah. Ujian, tinggalkan apapun aktivitas, sholat, setelah itu kembali lagi monggo, gitu aja. Gitu. Seberapapun itu. Ya, seberapapun, daripada itu nanti menjadi istidraj tadi. Kelihatannya nikmat tapi justru menjadi jebakan ya. Iya. Nah, nanti ya bablas hilang semuanya ya. Masya Allah. Oke, keluarga Fas, terima kasih untuk kebersamaan Anda, Ibu Wati yang ada di Magelang ya, yang mewakili dari pertanyaan yang lain. Nampaknya tadi ada yang sempat ingin bergabung bersama kami di sesi Fun Live. 0293314330 masih kami buka kesempatannya sesi terakhir ya untuk Anda, siapa yang beruntung untuk mendapatkan jawaban langsung dari Gus Yusuf malam ini. Oke, kita tinggalkan dulu. Ini ada pertanyaan juga untuk keluarga Fas. Assalamualaikum Gus Yusuf, mau tanya nih, jika memandikan jenazah sebaiknya diwudukan dulu apa tidak? Misalnya ia niatnya bagaimana? Dari Muflihun di Mangunrejo, terima kasih. Iya, dimandikan dulu, setelah selesai memandikan baru diwudukan, itu kan. Iya. Begitu ya Mas, ya. Muflihun ya. Mangunrejo ya. Dan itu dia keluarga Fas, pertanyaan terakhir dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami, dan ini nampaknya sebagai penghargaan kami untuk Anda yang akan bergabung di sesi Fun Live. Assalamualaikum Fas FM.
Oke, lewat ya begitu saja. Oke, kalau gitu itu adalah panggilan terakhir untuk Anda ya sudah bergabung di sesi Betty Janati, sesi Fun Live di malam ini, karena mengingat lokasi waktu sangat terbatas. Jadi kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, kembali tadi saya sampaikan bahwa la ta'ata fil maksiat, tidak ada ketaatan kita terhadap makhluk, baik itu suami, baik itu orang tua, pimpinan, atau pemerintah sekalipun, fil maksiat, ketika mengajak untuk maksiat, mendurhakai Allah. Ungkapan Jawa itu menurut saya benar. Jadi bojo kuwi swarga nunut, neraka. Nah ini yang menurut saya nggak pas. Kenapa? Swarga nunut, kita taat kepada suami, surga akan kita dapatkan. Amin. Neraka mangkato dewe gitu. Mereka sendiri ya. Iya, jangan neraka kato. Nggak usah ikut-ikutan. Iya, nek swargane kita nunut. Amin. Iya, taat kepada suami, taat kepada guru, taat kepada orang tua, itu swarga. Amin. Nunut mulyane wong tua, nunut mulyane guru, nunut mulyane suami. Ini namanya swarga nunut. Tapi kalau soal neraka, mangkato dewe. Ya karena manusia kan. Oke. Orang tua kita ini juga manusia. Kalau orang tua kita pas lagi kalap, ngajak maksiat, ya monggo Pak, tindak kiambak kula mboten tumut. Suami juga gitu. Oke. Suami dibangunkan sholat subuh kok sulit. Malah ngejak kene kelon. Ya udah tinggal aja, Mas. Sampean nek ora subuhan ya monggo. Neraka kuwi lho mangkato dhewe. Aku tak subuhan. Ini namanya orang-orang yang paham bahwa kita ini makhluknya Allah. Yang wajib kita taati pertama kali adalah Allah dan Rasulullah. Suami, orang tua, siapapun di dunia ini hanya menjadi wasilah, perantara untuk mendapatkan ridho Allah, perantara untuk mendapatkan berkah dari Rasulullah. Maka akan menjadi sangat naif kalau kita justru mendahulukan perantaranya, mementingkan suami, mementingkan makhluk, tapi meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Anda tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan kembali Rumahku Surgaku dari 90.1 Fas FM di siaran online-nya setiap hari Jumat dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Akhirnya dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tengger Magelang, kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.